Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai ruang privat dan ruang publik. Halo sobat, kalian udah tahu belum setiap ruang di dalam sebuah bangunan ada bagian zonanya loh. Biasanya disebut zoning, pembagian ruang, seperti zona publik, semi publik, privat, dan servis. Tetapi di video ini, Firdaus ingin membahas mengenai ruang privat dan ruang publik. Kali ini, Firdaus mau membahas selengkapnya tentang zoning atau pembagian ruang di dalam rumah. Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa itu ruang. Tata ruang secara sederhana diartikan sebagai penataan dan pemanfaatan ruang. Ruang dalam hal ini dapat berbeda-beda luas, status atau karakteristiknya, dan ruang yang berukuran puluhan bahkan ratusan kilometer persegi. Tata ruang adalah wujud struktur atau pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang. Pemanfaatan tata ruang adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks sebuah rumah, tata ruang itu berarti sebagai bagian jenis-jenis ruang beserta fungsi sesuai dengan kategori. Nah, sekarang kita masuk di materi kita, yaitu membahas mengenai ruang privat dan ruang publik. Apa sih itu ruang privat? Ruang privat merupakan bagian-bagian ruang dalam rumah, biasanya digunakan untuk semua orang termasuk tamu. Nah, di zona publik ini adanya ruang tamu, teras, taman, dan corpat. Nah, ruang tamu termasuk zona publik loh teman-teman, karena dari fungsi ruang tamu itu sendiri adalah untuk menerima tamu, dalam artian orang di luar anggota keluarga. Oleh karena itu ruang tamu masuk dalam golongan zona publik. Kemudian ada pun teras. Apakah teras juga termasuk dalam zona publik atau zona privat? Yuk kita bahas mengenai teras. Teras rumah adalah bagian yang paling depan dalam sebuah rumah. Teras rumah bisa dialih fungsi seperti layaknya ruang tamu yang tidak terlalu formal, atau tidak juga dijadikan tempat santai keluarga ya sobat, karena ruang tamu juga termasuk dalam ruang publik. Nah, oh iya, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai zona semi publik. Berbeda loh zona semi publik sama ruang publik ataupun ruang privat. Nah, zona semi publik ini adalah bagian ruang dalam rumah yang penggunaannya harus diizin dari pemilik rumah, khususnya bagi tamu, misalnya ruang keluarga, ruang belajar, ruang kerja, dan ruang makan. Nah, ruang kerja atau ruang belajar, jika ada ruang berlebihan, maka ruang yang khusus disediakan untuk menunjukkan kegiatan kerja atau belajar bisa dibuat. Oleh karena itu, ruang belajar atau ruang kerja dapat dikategori sebagai ruang semi publik karena adanya kemungkinan untuk belajar bersama dan sebagiannya. Tak ingat ya sobat, jika ruang kerja dan ruang belajar seperti ini harus disesuaikan dengan pribadi masing-masing, karena ada beberapa orang yang ingin ruang kerja atau belajarnya tidak ingin dimasuki oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Nah, kalau sudah begini berarti termasuk zona privat ya sobat. Nah, kemudian zona tempat makan, oke. Nah, ruang makan termasuk dari zona semi publik juga loh, karena adanya kemungkinan penghuni rumah untuk mengundang atau mengajak tamu makan bersama di ruang makan. Oleh karena itu, ruang makan termasuk zona semi privat. Oke sobat, sekarang kita bahas mengenai zona privat. Zona privat merupakan bagian ruang dalam rumah yang digunakan secara khusus oleh anggota keluarga untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Penggunaannya tentu harus izin dari pemilik atau penghuni ruang tersebut. Contohnya zona privat yaitu kamar mandi, kamar tidur, dan musola. Itu privat loh. Nah, kamar tidur. Kamar tidur adalah ruang yang berfungsi untuk tidur para penghuni dengan peralatan dan perlengkapan tidur seperti tempat tidur, bantal guling, televisi, rak TV, lemari, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kamar mandi merupakan ruang wajib yang harus dimiliki oleh sebuah rumah yang baik untuk melepaskan segala ketegangan
yang terjadi akibat adanya tekanan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian masalah akan lebih khusus dalam beribadah jika ada ruang yang tidak dipakai, sebaiknya dibuat ruang khusus untuk ibadah. Keluarga, untuk penghuni laki-laki diusahakan sholat wajib 5 waktu di masjid secara berjemaah di awal waktu. Nah, sedangkan di rumah digunakan untuk yang perempuan dan untuk ibadah non sholat wajib bagi yang laki-laki. Untuk keluarga yang beragama lain bisa disesuaikan menurut agama ajarannya. Nah, jadi ruang privat ini termasuk dalam kamar